Shalom sahabat Skriptura. Pada video kali ini kita akan melihat Mazmur nomor 91 ayat 9 sampai 13. Dengan memperhatikan 3 kata kunci dari bahasa Ibrani, lalu menarik refleksi langsung dari teksnya. Kata kunci yang pertama, ma'on, artinya tempat tinggal atau kediaman. Di ayat 9 tertulis, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat tinggalmu. Kata ma'on menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekedar tempat singgah. Ini adalah tempat untuk menetap, tempat seseorang merasa aman dan berada. Di sini, Tuhan bukan hanya tempat untuk datang saat ada bahaya, tetapi menjadi rumah bagi hidup seseorang. Kata kunci yang kedua, mal'ah, artinya utusan atau malaikat. Di ayat ke-11 dikatakan bahwa Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga. Kata mal'ah secara harfiah berarti utusan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan juga bekerja melalui perantaraan yang Ia utus. Artinya, penjagaan Tuhan itu aktif. Ia tidak diam, tetapi bertindak melalui utusannya untuk menjaga di setiap perjalanan. Kata kunci yang ketiga, darah, artinya melangkah, atau berjalan, atau menapaki. Masih di ayat 11 disebutkan, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kata darah berbicara tentang perjalanan hidup, langkah demi langkah yang dijalani setiap hari. Ini menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan tidak hanya pada saat-saat besar, tetapi juga dalam setiap langkah kecil kehidupan. Refleksi dari ketiga kata ini, kita melihat satu alur yang indah. Ketika seseorang menjadikan Tuhan sebagai ma'on, tempat tinggalnya, maka hidupnya tidak lagi berdiri sendiri. Ada kedekatan yang terus-menerus dengan Tuhan. Dari kedekatan itu, Tuhan bekerja melalui mal'ah, utusan-utusannya, untuk menjaga dan mengawasi. Ini menunjukkan bahwa perlindungan Tuhan itu nyata dan aktif. Lalu perlindungan itu hadir dalam setiap darah, artinya di setiap langkah hidup. Bukan hanya di saat bahaya besar, tetapi juga dalam perjalanan sehari-hari. Bahkan di ayat 12 dan 13 menggambarkan bahwa kaki tidak terantuk batu dan ancaman seperti singa atau ular bisa diinjak. Ini bukan sekedar gambaran ekstrim, tetapi penegasan bahwa tidak ada bagian hidup yang luput dari penjagaan Tuhan. Dengan demikian, fokus teks ini bukan hanya bahwa Tuhan melindungi, tetapi bahwa perlindungan itu berjalan seiring dengan hidup yang dekat dengannya. Kiranya kita tidak hanya mencari perlindungan saat terdesak, tetapi belajar menjadikan Tuhan sebagai tempat tinggal, sehingga setiap langkah kehidupan kita berada di dalam penjagaannya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video seri Renungan Skriptura selanjutnya. Tuhan memberkati.